Terima kasih masih bersama YPB Movie. Sambil menunggu manga yang lain rilis, YPB akan bahas manga selingan yang gak kalah seru, yaitu pertarungan Gohan Beast melawan Vegeta Ultra Ego. Cerita ini terjadi setelah pertarungan Goku melawan Broly di planet Dewa Hakaishin Berus, dan juga setelah selesainya pertarungan antara Gohan Beast melawan Cell Max yang ada pada Dragon Ball Hero Movie. Di saat Goku dan Vegeta fokus berada di planet Berus, Bulma menjelaskan apa yang terjadi di bumi secara detail. Dia juga menyebutkan bahwa Gohan ingin berbicara dengan Goku Vegeta tentang sesuatu yang tidak biasa. Setelah datang ke bumi, mendengar Gohan mengalahkan Cell, Goku tentu langsung terkejut. Goku teringat kalau Gohan memang seperti menjadi musuh alami bagi Cell. Gohan memberitahu Cell ini bukan seperti Cell yang pernah mereka lawan bersama, tapi Cell Max dengan versi yang sangat besar dan jauh lebih kuat daripada yang mereka duga. Goku tentu belum pernah melihat Cell yang seperti itu. Sedangkan Vegeta, dia penasaran untuk apa Gohan meminta mereka datang ke bumi. Vegeta nggak mau membuang waktu dengan pembicaraan bodoh seperti ini. Gohan memberitahu selama pertempuran dia sebelumnya, Gohan membangkitkan kekuatan baru yang belum pernah dia rasakan. Dan intinya Gohan nggak begitu paham cara kerja dari kekuatannya sendiri. Karenanya Gohan ingin menguji batas kekuatan barunya dengan bantuan mereka. Gohan tahu ayahnya dan Vegeta telah mendapatkan kekuatan dewa yang luar biasa. Jadi sangat cocok kalau mereka sparring, bukan? Mendengar itu Goku langsung senang. Goku minta Gohan untuk tidak mengatakannya lagi karena mendengar kata pertarungan sudah membuat Goku merasa sangat beradrenalin. Jadi Goku akan menemani Gohan untuk membiasakan kekuatannya. Namun, Goku dihentikan Vegeta yang kesal karena sebelumnya Goku sudah bersenang-senang dengan Broly. Jadi sekarang, Vegeta ingin Goku membiarkannya bertarung melawan anaknya. Di situ, Goku sungguh terkejut dan penasaran apakah Vegeta berencana untuk mengalahkan Gohan dengan cepat. Dengan cuek, Vegeta bilang kalau Goku terlalu lembut pada anaknya sendiri. Dia akan menunjukkan bagaimana caranya melatih seorang anak seperti yang dia lakukan pada Trunks. Karena itu, Vegeta sendirilah yang akan menguji batas kekuatan baru Gohan. Vegeta segera datang ke hadapan Gohan dan minta Gohan untuk menunjukkan semua kekuatan yang dia miliki. Gohan setuju dengan pertarungannya melawan Vegeta. Jadi, tanpa ragu dan bimbang, Gohan mulai dengan berubah ke dalam bentuk mistiknya. Vegeta sadar kalau mistik adalah bentuk yang biasa Gohan lawan dalam melawan Majin Buu dulu. Jika cuman seperti ini, Vegeta tegaskan Gohan gak dapat melakukan apapun terhadapnya. Karena itu sudah bukan di level Vegeta lagi. Sementara dengan base yang sudah semakin kuat, Vegeta cuma berubah menjadi Super Saiyan 2 saja. Vegeta yakin dengan SSJ 2 sudah cukup buat mengalahkan mistik Gohan yang sok kuat ini. Diremehkan kayak begitu, Gohan sontak tersenyum dan pasti akan membuat Vegeta melongo. Kemudian, Gohan segera melakukan serangan dengan kecepatan yang tinggi. Dia melepaskan serangannya pada Vegeta yang masih bisa Vegeta tahan. Dan sebaliknya, waktu Vegeta melancarkan pukulannya, Gohan juga dapat menahannya. Setelah itu, keduanya segera mundur bersamaan untuk memberi jarak masing-masing. Rupanya, alasan Vegeta menggunakan SSJ 2 untuk menguji apakah Gohan meremehkan musuh yang lebih lemah dari kekuatannya. Tapi melihat Gohan yang tidak terpengaruh itu, Vegeta sungguh senang Gohan akhirnya naik level. Wow, Vegeta ternyata memang sangat bijak dalam melatih seseorang, bukan? Untuk Gohan sendiri, dia masih fokus pada pertarungan selanjutnya. Lalu, Vegeta minta Gohan untuk segera menunjukkan kekuatan barunya. Vegeta ingin menghadapi kekuatan yang baru saja Gohan dapatkan. Apakah bisa melampaui kekuatan Ultra Egonya? Mendengar itu, Gohan langsung ketawa karena dia sama sekali belum bisa mengendalikan perubahan Beast. Sebelumnya, alasan Gohan bisa menggunakan perubahan Beast karena ada satu momen yang sangat mencekam dan harus menyelamatkan banyak orang. Saat itu, Gohan merasa seperti binatang buas yang baru saja meledak keluar dari tubuhnya. Mendengar itu, Vegeta malah menjadi kesal. Kemudian, Vegeta segera menggunakan perubahan tengahnya, yaitu Super Saiyan Blue. Vegeta segera mengarahkan tangannya dan memaksa Gohan untuk menggunakan perubahan Beast itu. Waktunya begitu sangat berharga. Vegeta nggak datang ke sini membuang waktu untuk berjalan-jalan. Jadi sebelum Vegeta membunuhnya, Gohan diminta untuk segera berubah secepatnya. Dalam situasi yang begitu mencekam, Gohan berpikir Vegeta sama sekali tidak bermain-main.
Di tempat lain, Goku minta Vegeta untuk tidak bertindak berlebihan. Goku merasa bagi Gohan itu terlalu berat untuk dilakukan. Sedangkan Gohan berpikir Vegeta mengeluarkan kekuatan yang begitu sangat luar biasa. Jika tidak dapat mengatasinya, maka Gohan mungkin gak bakalan selamat. Selain itu, Gohan yang tidak bisa menggunakan kekuatan barunya sesuka hati baginya sangat mengganggu. Ditambah, melihat ayahnya seperti meremehkannya, itu sungguh memalukan bagi Gohan. Vegeta juga memberitahu Goku bahwa sekarang adalah saatnya Gohan melawan salah satu dari mereka secara serius. Sebelumnya, Gohan terlalu percaya diri mengira bisa melawan Goku atau Vegeta secara setara. Goku dan Vegeta, kekuatan mereka telah ditempa dalam panasnya pertempuran dan melalui latihan yang super keras bertahun-tahun. Jadi, jika sampai Goku ikut campur, maka Vegeta pastikan akan membunuh Gohan di sini sekarang. Melihat itu, Gohan nampak sangat begitu kesal. Vegeta memberitahu dia akan mengarahkan lasernya menuju bumi. Jika Gohan gak bisa menangkisnya, maka bumi akan dipastikan hancur sepenuhnya menjadi debu angkasa. Vegeta menggunakan jurus khasnya, yaitu Big Bang. Melihat apa yang akan Vegeta lakukan, Goku menjadi bingung. Dia gak menyuruh Gohan marah akan membawa banyak manfaat. Dan sebaliknya, meskipun Goku menyuruh Vegeta untuk berhenti, pasti tidak akan ada gunanya lagi. Jadi Goku berpikir apakah dia berbuat sesuatu untuk menghentikan kehancuran bumi, atau apakah dia harus tetap tenang seperti ini. Di tempat lain, gak ingin bumi hancur, Gohan segera ngeden sekuat tenaga mengeluarkan semua kekuatannya. Vegeta nampak melepaskan serangan Big Bang Attack itu yang melesat cepat pada Gohan. Gohan nampak bergerak dan akan menghentikan laser itu apapun yang terjadi. Di situ Gohan menahannya sekuat tenaga dan nampak dia sangat kewalahan. Vegeta beritahu jika dia bertindak menginvasi bumi hari ini, dia yakin gak akan ada yang bisa Gohan lakukan untuk menghentikannya. Dia pastikan Gohan akan melihat semua teman dan keluarga Gohan meninggal dalam hitungan menit. Dan kesalahan terbesar Gohan, Vegeta ingatkan adalah terlalu percaya diri bahwa kekuatan ajaib Gohan akan tiba-tiba muncul pada saat yang tepat. Di situ, Vegeta segera menembakkan serangan lasernya supaya Gohan melepaskan bola energi Big Bang. Tubuhnya mendapatkan banyak serangan laser hingga Gohan gak berdaya. Tapi Gohan yang belum menyerah kembali menahan bola energi Big Bang dengan sekuat tenaga. Gohan mengakui kalau dia memang terlalu sombong pada kekuatannya. Dan setiap kalau Gohan bisa melakukan sesuatu, Gohan merasa butuh seseorang untuk datang dan memperbaiki kesalahannya. Baik itu Piccolo yang selalu membantunya, juga ayahnya yang selalu ada di saat Gohan membutuhkannya. Ketika Frieza dihidupkan kembali, Gohan hampir mati supaya Goku dan Vegeta bisa menyelamatkan mereka. Gohan merasa terlalu lemah untuk memikul beban yang begitu besar. Meski sudah kembali ke masa lalu, Gohan masih ingat teror membayangkan dunia tanpa aset paling berharga ialah keluarganya, yaitu Videl dan juga Pan. Dan tiba-tiba Vegeta dikejutkan melihat Gohan bisa menghilangkan serangan Big Bang-nya. Dan nampaklah niat untuk melindungi keluarga yang dicintai membuat Gohan mulai mendapatkan kekuatan penuhnya lagi. Gohan segera meledakkan kekuatannya secara besar-besaran dan akhirnya berubah menjadi Beast yang sudah ditunggu-tunggu. Melihat Gohan berhasil berubah menjadi Beast, Vegeta nampak merasa sangat terkejut, merasakan kekuatan yang sangat luar biasa. Dan cuma dalam sekejap mata saja, Gohan sudah muncul di belakang Vegeta tanpa Vegeta menyadarinya. Gohan menatapnya dengan penuh serius yang semakin buat Vegeta terkejut. Kemudian, Gohan segera menghajar wajah Vegeta dengan sangat keras hingga tubuhnya terpelanting. Gak sampai situ, Gohan lanjut lagi melepaskan pukulan yang tepat mengenai perut Vegeta sangat ganas. Seperti dugaan kita, perubahan Beast tidak mengenal ampun pada siapapun yang sudah mengancam kehidupan planet bumi. Vegeta semakin terkejut, dia merasa nggak bisa mengimbangi kecepatan Gohan Beast yang sangat luar biasa tinggi. Dari arah atas, Gohan muncul mengagetkan Vegeta yang langsung mengarahkan tangannya pada wajah Vegeta. Lalu Gohan mendorong wajahnya sangat keras, menubruknya hingga masuk ke dalam tanah. Terjadi ledakan yang begitu sangat luar biasa besar. Dan meski begitu, Gohan sama sekali gak menunjukkan belas kasihan sedikit pun. Gohan mengerti Vegeta gak mungkin kalah semudah itu juga. Dan nampak mata Vegeta menjadi merah menyala dan tertawa dengan keganasan Gohan. Gohan penasaran apa yang sebenarnya Vegeta tertawakan. Di situ,
Vegeta segera meledakkan kekuatannya, membuat Gohan harus segera mundur. Gohan belum pernah melihat kekuatan yang Vegeta keluarkan ini, karena Gohan cuma baru melihat Ultra Instinct ayahnya saja. Vegeta semakin tertawa terbahak-bahak yang membangkitkan kekuatan terkuatnya, yaitu Ultra Ego. Vegeta nampak terus ngeden sekuat tenaga, mengeluarkan banyak kekuatan Ultra Ego tersebut, yang bahkan sampai menyinari bumi. Setelah selesai membangkitkan Ultra Ego, nampaklah bentuk Vegeta yang sekarang haus akan pertarungan luar biasa. Gohan mengingat dia telah memfokuskan bagian dari pelatihannya untuk mempersiapkan diri melawan Goku atau Vegeta. Tapi mampu melihat jelas kekuatan Vegeta yang seperti ini sungguh menakutkan bagi Gohan. Vegeta sendiri sadar betul kalau Gohan telah belajar bagaimana caranya merasakan aura Ki Dewa. Dan Vegeta menanyakan kekuatan macam apa yang keluar dari tubuhnya ini. Jika Gohan tidak tahu, Vegeta segera memberitahunya kalau ini merupakan kekuatan dewa penghancur, yaitu Ultra Ego. Selain itu, Vegeta kesal pada Beerus karena harus selalu menggunakan anting konyol setiap kali dia berubah, untuk melambangkan bahwa Vegeta memegang kekuatan dewa kehancuran. Bagian terburuknya, Beerus bisa merasakan ki Vegeta dari jauh. Jadi jika Vegeta nggak memakai anting ini, maka Beerus bisa memarahinya. Dan sekarang, setelah keduanya menggunakan kekuatan penuh masing-masing, Vegeta merasa ini semakin menarik untuk melihat siapa yang lebih kuat di antara mereka berdua. Vegeta mengajak Gohan untuk segera melakukan pertarungan sekarang. Kemudian, Gohan segera tancap gas dan muncul di depan Vegeta. Dia melancarkan tendangan, tapi masih bisa Vegeta tahan. Keduanya lanjut menembakkan laser masing-masing yang saling berbenturan dengan sangat keras. Terjadi ledakan yang begitu sangat luar biasa. Gohan lanjut meluncur ke udara, di mana Vegeta mengejar Gohan dengan sangat cepat. Melihat Vegeta datang ke arahnya, Gohan melakukan putaran tipuan dan berhasil menghajar wajah Vegeta dengan sangat keras. Tapi sebaliknya, Vegeta juga berhasil menghantamkan serangannya pada Gohan. Di saat itu, Gohan langsung melancarkan tendangan madun dengan sangat ganas. Mendapatkan serangan itu, Vegeta justru malah semakin bersemangat. Karena semakin banyak terkena serangan, Ultra Ego akan semakin kuat. Kemudian, keduanya mengeraskan tenaga dan kekuatan masing-masing yang kembali melakukan jual beli serangan sengit bertubi-tubi. Ledakan kekuatan mereka sampai menyebar ke berbagai tempat. Goku cukup kagum dengan kekuatan baru Gohan yang bisa bertarung setara dengan Vegeta Ultra Ego. Bagi Goku itu sangatlah luar biasa. Goku berharap bumi bisa bertahan karena keduanya nampak sangat serius dalam pertarungan itu. Dan saat ini, baik Gohan maupun Vegeta tengah saling memukul pipi masing-masing. Menerima pukulan itu, Gohan gak sangka kalau Vegeta berhasil mencapai tingkat kekuatan ini. Padahal ketika melawan Moro dulu, tingkat kekuatan Vegeta cuma di atas Super Saiyan Blue Evolution saja. Dan untuk Vegeta sendiri, dia juga kagum karena Gohan telah membangkitkan kekuatan yang sangat luar biasa. Baginya ini adalah pertarungan sesungguhnya bagi dua Saiyan sejati. Dan nampak Gohan langsung menggunakan jurus khas ayahnya, yaitu Super Kamehameha. Dan tanpa ragu, Gohan segera melepaskan serangan Super Kamehameha itu dari jarak yang gak jauh. Vegeta sontak terkejut melihat laser mendekat ke arahnya. Tapi tiba-tiba Vegeta menghilang dari jarak serangan itu. Rupanya Vegeta menggunakan Sun Kanido dan muncul sambil menghajar wajah Gohan dengan sangat ganas. Vegeta menegaskan kalau dia nggak mungkin bisa dikalahkan dengan cara seperti itu. Vegeta lanjut melepaskan serangan pukulannya yang tepat mengenai dagu Gohan. Vegeta menghempaskan tubuh Gohan hingga melayang di udara. Kemudian Vegeta muncul mencegatnya dan bersiap akan melepaskan serangan boga mentah. Namun sebelum itu dilakukan, Gohan yang cerdik lebih dulu menghantamnya pakai tendangan Messi. Gohan minta Vegeta untuk tidak meremehkannya. Vegeta lalu mengarahkan tangannya di mana Gohan fokus menyerang dengan penuh serius. Nampak Vegeta melepaskan serangan laser berharap bisa mengenai Gohan. Namun Gohan dapat menahannya menggunakan satu tangan. Gohan sudah beritahu kalau Vegeta jangan sampai meremehkannya kayak begini. Di situ Gohan membalikkan laser itu menuju ke arah Vegeta. Vegeta yang gak bisa menghindar sontak terkena hantaman lasernya sendiri hingga terjadi ledakan yang sangat luar biasa dahsyat. Nampak
tubuh Vegeta mendapatkan luka dan gak sangka kalau pertarungan mereka bakal sampai pada di titik ini. Tiba-tiba dari arah atas, Gohan bersiap lagi dengan menciptakan sebuah jurus Piccolo yaitu Makan Kosapo. Vegeta terkejut melihat itu. Ketika laser itu dilepaskan, Vegeta merasa perlu mengendalikan berapa banyak kerusakan yang bisa tubuhnya tahan. Jadi hal itu tidak akan membahayakan tubuhnya sendiri. Vegeta segera ngeden sekuat tenaga yang tanpa diduga bisa menghempaskan Makan Kosapo Gohan dengan sangat gampang. Vegeta tertawa lagi. Gohan sontak terkejut, kekuatan Vegeta kini telah meningkat pesat lagi. Dia penasaran apakah pertarungan membuat Ultra Ego Vegeta semakin kuat. Di sini Gohan baru sadar alasan Vegeta bertambah kuat, terutama ketika menerima Makan Kosapo miliknya secara langsung tadi. Jadi Gohan bertekad harus segera mengakhiri pertarungan sekarang juga sebelum Vegeta bertambah kuat lagi. Nampak Vegeta menyerang Gohan yang di situ Gohan segera bertahan. Tapi Vegeta menciptakan energi Hakai yang dengan segera dia arahkan pada Gohan. Gohan nampak kesakitan menahan dahsyatnya energi Hakai. Di tempat lain, Goku juga begitu sangat mengkhawatirkan Gohan yang lagi kesakitan. Sambil merasakan itu, Gohan teringat kalau Goku ayahnya telah menyelamatkannya berkali-kali. Entah berapa kali lagi Gohan akan diselamatkan. Namun sekarang Gohan gak mau diselamatkan lagi. Dia ingin berjuang dengan usahanya sendiri. Nampak Gohan bisa menghancurkan Hakai dengan menggunakan kekuatannya yang sangat luar biasa. Vegeta tentu gak percaya melihat Gohan bisa melakukan itu. Tapi Gohan langsung terjatuh karena kelelahan. Vegeta menanyakan apakah Gohan ingin menyerah di sini. Vegeta yakin kalau Gohan bisa melangkah lebih jauh lagi. Vegeta sadar baik dia maupun Gohan tidak bertarung dengan sekuat tenaga. Yang meski begitu, Vegeta ingatkan meskipun Gohan meningkatkan kekuatannya lagi, gak bakal cukup untuk bisa mengalahkan Ultra Egonya. Vegeta menanyakan apakah Gohan merasakan semangat yang luar biasa dalam tubuhnya. Jika begitu, Vegeta kasih tahu itu adalah darah Saiyannya yang mendidih di tengah pertempuran. Itu sama sekali tidak membuat Gohan menjadi penduduk bumi yang berkurang. Nampak Gohan cuma bisa merenung mendengarkan itu. Dan sekarang Vegeta tegaskan inilah waktunya untuk menghabisi kedua garis keturunan Gohan. Marah mendengar itu, Gohan kembali meningkatkan kekuatan Beast-nya secara menggebu-gebu. Begitupun dengan Vegeta yang tengah menaikkan kekuatan Ultra Egonya menjadi full power. Mereka akan menjadikan ini sebagai pertempuran terakhir. Vegeta memuji kekuatan Gohan yang rupanya seperti ini, pejuang yang berhasil mengalahkan Cell Max. Gohan berterima kasih mendengar itu. Tapi Vegeta malah marah. Dia ingatkan mereka sekarang masih di tengah pertarungan. Jadi Gohan diminta melawannya dengan setiap kekuatan yang Gohan miliki. Vegeta bilang jangan pernah berterima kasih pada lawannya sedikit pun. Setelah itu keduanya gas maju menyerang bersamaan. Keduanya mengadukan pukulan masing-masing hingga terjadi ledakan dahsyat yang mengguncang planet bumi. Sadar bumi bisa hancur dan resiko yang terjadi pada mereka, Goku minta keduanya untuk segera berhenti. Tapi gak disangka saking dahsyatnya serangan mereka, kesadaran mereka sampai masuk ke dimensi lain. Mereka berada di sebuah tempat yang tidak ada apapun. Vegeta menyimpulkan itu artinya mereka gak perlu menahan diri lagi. Mereka nggak perlu cemas bumi bisa hancur. Jadi, keduanya lanjut melakukan pertarungan sengit di dalam dimensi tersebut. Vegeta segera memukul Gohan dengan sangat keras. Begitu juga dengan Gohan yang mendaratkan pukulannya pada perut Vegeta. Keduanya nampak saling terus menghajar secara bergantian dengan penuh ganas. Lalu, Vegeta segera menghempaskan Gohan melayang jauh. Habis itu, Vegeta mengajak Gohan untuk mengakhiri pertarungan dengan serangan terkuat mereka. Gohan menciptakan dua buah bola energi yang anginnya sampai membuat Vegeta terkejut. Vegeta kini menjadi lunak dan gak mau meremehkan kekuatan Gohan lagi. Dia tahu Gohan sedang belajar cara menggunakan kekuatan barunya dengan baik. Jadi, Vegeta membentangkan kedua tangannya untuk menggunakan jurus andalannya yaitu Final Flash. Tapi yang berbeda, energi ini bukan biasa melainkan Hakai. Lalu Gohan melepaskan jurus Masenko, begitu juga dengan Vegeta. Kedua laser mereka saling beradu dengan ganas yang kembali membuka banyak portal dimensi saking kuatnya serangan mereka ini. Untuk Goku, dia penasaran di mana mereka sekarang. Jadi Goku merasakan energi mereka menggunakan Sun Kandido. Tapi Goku sama sekali gak merasakan di mana mereka dan sepertinya mereka menghilang. Goku teringat
Hal seperti ini pernah terjadi ketika Goku dan Vegeta bertarung melawan Broly. Dan saat ini keduanya masih terus melakukan pertarungan sengit di mana Gohan berteriak nggak akan kalah. Keduanya mengeraskan serangan laser mereka hingga terjadi ledakan. Goku yang masih bingung di mana mereka berada, di belakang ternyata laser mereka memecah dinding dimensi. Untuk Goku, dia masih cemas apakah Chi-Chi dan yang lain akan memarahinya karena membiarkan Vegeta dan Gohan menghilang. Tiba-tiba angin kencang mengagetkan Goku di mana Gohan dan Vegeta telah keluar dari dimensi lain. Mereka nampak terbujur lemas dengan bentuk yang telah kembali normal. Vegeta merasa sekarang dia bisa menghitung dengan lebih baik berapa banyak kerusakan yang bisa diterima untuk mencapai puncak dari Ultra Ego. Tapi Vegeta sangat nggak menyangka juga kalau Gohan punya kekuatan yang dapat menyaingi bentuk terkuatnya tersebut. Vegeta cuma bisa berdiri tapi nggak lagi punya kekuatan untuk bertarung. Tiba-tiba Vegeta dikejutkan, Gohan juga bisa bangkit lagi, ditambah sedang melakukan ancang-ancang. Gohan menciptakan sebuah serangan laser untuk mengalahkan Vegeta. Vegeta sontak tersadar kalau tubuh Gohan bereaksi sendiri dikarenakan keinginannya untuk bisa menang. Sedangkan Vegeta nggak bisa melakukan apapun lagi untuk menyerang. Dia penasaran bagaimana Gohan masih memiliki cukup energi untuk mempersiapkan serangan seperti itu. Jadi Vegeta berteriak minta Gohan untuk segera menyerangnya. Vegeta akan menyerahkan segalanya pada serangan terakhir ini. Tanpa ragu, Gohan melepaskan serangan lasernya yang melesat cepat pada Vegeta. Di situ Vegeta cuma akan bertahan saja dan pasrah dirinya mati. Namun sebelum itu terjadi, Goku datang menggunakan Super Saiyan Gondrong. Goku menahan laser itu dan menghempaskannya. Vegeta sungguh nggak menyangka Goku bakal menyelamatkannya begini. Vegeta sama sekali nggak membutuhkan bantuan Goku. Hal ini bisa mempermalukan harga dirinya sebagai seorang Saiyan. Goku beritahu mereka berdua bertarung sudah terlalu jauh. Jika Goku sangka keduanya sama-sama ingin membunuh satu sama lain. Jadi jika mereka terus berlanjut, bisa dipastikan bumi juga akan ikut hancur. Tapi Vegeta malah marah-marah dan langsung memukul wajah Goku. Goku nampak terpental melayang jauh. Di sini Vegeta tegaskan dia nggak mau diganggu karena dengan begini dia sudah dicap kalah oleh para penonton YPB Movie, bukan? Goku sangat merasa kesakitan dan penasaran kenapa Vegeta memukulnya. Vegeta beritahu kalau dia sama sekali nggak butuhin bantuan Goku. Dia ingin menerima serangan itu secara langsung. Tapi sekarang mereka tidak pernah tahu apa yang terjadi. Dan Gohan sendiri nampak telah kehilangan kesadarannya dan jatuh tidak berdaya. Di situ Vegeta langsung menyalahkan Goku karena dia nggak bisa mengalami pertempuran sampai akhir. Goku malah tertawa lepas dan memilih pergi mengambil kacang Senju daripada kena marah Vegeta lagi. Gohan dan Vegeta kemudian memakan kacang Senju untuk mengembalikan stamina mereka lagi. Gohan sadar kalau Vegeta sekarang lagi dalam perasaan yang kurang baik. Di sini Vegeta akui kalau Gohan benar-benar mencapai kekuatan yang menakutkan. Tapi Vegeta ingatkan supaya Gohan tidak bermalas-malasan lagi. Gohan harus mendorong kekuatan itu lebih jauh dengan cara Gohan sendiri. Goku juga menyampaikan kesenangannya dengan kekuatan baru Gohan tersebut. Gohan sampaikan pada mereka kalau dia mengerti sekarang kalau dia sudah sombong selama ini. Jika Gohan ingin melindungi orang-orang yang dia sayangi, dia harus bersiap untuk berlatih seperti yang belum pernah Gohan lakukan sebelumnya. Di sini Goku membenarkan itu. Dia minta Gohan menjadikan itu sebagai motivasi untuk menjadi yang terkuat. Vegeta juga menambahkan kalau bumi masih menjadi bahaya besar setiap saat dan mereka semua harus siap kapanpun itu. Dan sejujurnya tidak ada dari mereka yang memiliki keistimewaan untuk duduk santai di bumi. Bumi sekarang masih dalam bahaya besar sejak Frieza mendapatkan perubahan barunya, yaitu Black Frieza. Gohan yang mengerti gak akan membuang waktu lagi. Vegeta minta Gohan mengingat bahwa cara darah Gohan mendidih dalam panasnya pertempuran mereka hari ini adalah darah seorang Saiyan yang mengalir melalui nadi. Gohan harus belajar untuk menerima hal tersebut. Mendengar itu, Gohan langsung tersenyum. Mulai sekarang, ketiganya akan lebih serius lagi berlatih supaya orang seperti Frieza tidak bisa mengacaukan kehidupan mereka di bumi. Tamat ending yang cukup memuaskan hasrat baku hantam kita. Nah, itu dia cerita dari pertarungan Gohan Beast melawan Vegeta Ultra Ego. Kalau kamu punya cerita singkat tapi menarik kayak begini, komen saja di bawah ya. YPB Movie, channelnya anime masa kini.